Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang perkalian matrik. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan dua sub ya, yaitu sub materinya, yaitu yang pertama yaitu perkalian matrik dengan skalar. Terus yang kedua yaitu perkalian dua matrik, matrik dengan matrik. Nah, dari sini ada yang kan? Kalau tidak kita langsung aja ke pembahasan. Oke? Langsung aja ke pembahasan materinya. Nah, yang pertama yaitu perkalian matrik dengan skalar. Nah, perkalian matrik dengan skalar itu seperti apa? Nah, saya jelaskan dulu. Skalar itu adalah bilangan biasa, ya, bilangan bulat atau bilangan pecahan atau bilangan desimal itu namanya skalar. Nah, kalau matrik itu matrik sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Perkalian matrik dengan skala itu seperti ini. K itu anggap aja bilangannya, yang dikali matriknya itu ini A, B, C, D, E, F. Nah, nanti hasilnya adalah setiap elemen matrik atau anggota isi matrik itu dikalikan K semua. Jadinya K kali A, K kali B, K kali C, K kali D, K kali E, dan K kali F. Terus, begitupun juga kalau kita balik, yaitu matriknya di depan, terus angka skalarnya itu ada di belakang. Kalau kita kalikan, sama saja, yaitu setiap anggotanya dikali dengan angka di sini, yaitu N, boleh angka berapapun ya. Dari sini ada yang tanyakan tentang perkalian matrik dengan skalar. Nah, intinya setiap anggotanya dikalikan dengan angka di sini ya. Nah, kita langsung ke contoh. Diketahui matrik K sama dengan ini, min 1, 5, 2, min 3. Dan L-nya itu 1, 3, 5, min 2. Tentukan hasil K tambah 2L. Nah, di sini itu kan ada penjumlahan dan ada perkalian. Nah, bisa saya tulis gini, yaitu K tambah 2L bisa ditulis K-nya ini, gitu. Terus ditambah 2L, L-nya ini. Nah, 2L itu berarti 2 kali matrik L, ya. Berarti skalarnya itu 2, matriknya itu L ini. Nah, ini kan perkalian sama penjumlahan didulukan yang perkalian dulu. Berarti ini dikalikan dulu. Nah, semuanya dikali 2. Kayak tadi rumusnya perkalian matrik dengan skalar. Berarti bisa ditulis min 1, 5, 2, min 3 ditambah 2, 6, 10, min 4. Dari mana? Semuanya dikali 2 tadi. Nah, kalau sudah kita jumlahkan, yaitu min 1 tambah 2, yaitu min 1 tambah 2 ini tadi ya, 5 tambah 6, saya tulis lagi, 2 tambah 10, saya tulis lagi, min 3 tambah min 4, saya tulis ini. Nah, intinya penjumlahan itu harus tempatnya sama kalau kita jumlahkan. Terus hasilnya yaitu ini, yaitu 1 dari min 1 tambah 2 atau 2 kurang 1, terus 11 dari 5 tambah 6, terus 2 tambah 10 hasilnya 12, hutangnya 3 ditambah hutangnya 4, min itu anggap aja hutang biar sampean paham ya. Hutang 3 tambah hutang 4 berarti hutangnya 7. Dari sini ada yang tanyakan? Tidak ada tentang perkalian matrik dengan skalar. Intinya kalau perkalian skalar itu gampang, yaitu seluruh anggota matrik itu dikalikan semuanya dengan angka skalarnya. Dari sini ada kan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pembahasan sub yang kedua, yaitu perkalian matrik dengan matrik. Nah, perkalian dua matrik. Nah, perkalian dua matrik itu sebenarnya di sini ada penjelasannya. Perkalian dua matrik akan terdefinisi dengan syarat banyaknya kolom pada matrik pertama sama dengan banyaknya baris pada matrik kedua. Nah, saya jelaskan dulu. Matrik pertama itu kolomnya itu harus sama dengan baris yang matrik kedua, harus sama. Nah, maksud itu gini, misalkan ini ordonya ya. Matrik A itu M kali N. Dan matrik B itu N kali T. Nah, kalau kolom yang matrik pertama itu N dan baris yang matrik kedua itu N, sama-sama N, itu pasti bisa dikali. Tapi kalau tidak sama, tidak bisa dikali. Nah, terus nanti hasilnya yaitu ordonya, yaitu yang depan itu diambil sama yang belakang. Tadi ordonya M kali T. Langsung aja ke contoh ya. Nah, contohnya seperti ini. Gambarannya seperti ini. Nah, matrik A ordonya 2 kali 3 ya toh? Terus matrik B itu 3 kali 1. Nah, karena sama-sama 3, maka ini bisa dikalikan. Jadinya nanti hasilnya adalah AB ordonya 2 kali 1 dari 2 sama 1. Dari sini kan? Nah, tapi jika nanti soalnya seperti ini, B 3 kali 1 dikali A ordonya 2 kali 3, ini karena tidak sama, tidak bisa dikalikan. Kenapa? Karena di sini itu 1, di sini 2. Nah, syaratnya tadi apa? Harus sama.
Dari sini ya kan, yang sama itu yang ini ya, yang bagian depan itu yang belakang, yang bagian belakang itu yang depan. Atau ini kolom matrik pertama sama baris matrik kedua itu harus sama. Nah, dari sini ada yang tanya kan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita bahas ke contohnya aja. Nah, contohnya seperti ini. 1 3 min 1 0 dikali 2 3 min 4 3 4 5. Nah, ini ordonya, yaitu kolomnya ada berapa? 2. Ini barisnya ada 2. Berarti bisa dikerjakan ya. Nah, otomatis yaitu hasilnya seperti ini. Kenapa hasilnya seperti ini? Karena 2 kali 2 sama 2 kali 3 itu kan 2 yang belakang sama 2 yang depan hilang aja, dianggap hilang. Berarti diambil 2 kali 3. Nah, ini. Nah, coba kita kerjakan. Nah, ini tadi ya. Nah, untuk mencari A di depan, yaitu ini kan A-nya tempatnya adalah baris pertama, kolom pertama. Maka kita kalikan yang baris pertama sama kolom yang pertama. 1 kali 2, yaitu 1 kali 2, terus 3 kali 3. Nih, ini ingat ya, baris pertama, kolom pertama tempatnya di sini. Nah, kita kalikan hasilnya ini. 2 tambah 9 yaitu 11. Berarti A-nya 11. Terus lanjut kita nyari yang B. B itu baris pertama, kolom kedua. Jadi bisa dikalikan ini dengan ini ya. Baris pertama, kolom kedua. Berarti 1 kali 3. Nah, terus 3 kali 4. Nah, ngalikannya jangan gini 1 kali 3, 1 kali 4, bukan, tapi harus depan dengan depan, belakang dengan belakang ya. Nah, hasilnya yaitu 3 ditambah 12 yaitu 15. Jadi ketemunya B-nya 15. Terus kita cari yang C. C-nya kan ini. Nah, C adalah elemen pada baris pertama dan kolom ketiga, ya kan? Baris pertama, kolom ketiga. Maka kita kalikan baris pertama sama kolom ketiga. Jadinya 1 kali min 4, bisa ditulis gini. Terus 3 kali 5. Nah, hasilnya adalah min 4 tambah 15 itu 11. Terus kita cari yang D. D itu baris kedua, kolom pertama, ya toh? Nah, baris kedua, kolom pertama itu bisa dikalikan, harus yang depan juga baris kedua, terus yang dikalikan dengan kolom pertama, yaitu min 1 kali 2, bisa ditulis gini, terus 0 dikali 3. Nah, di sini. Nah, kita hasilkan jadinya min 2 tambah 0 yaitu min 2. Dari sini ada kan? Tidak ada. Kita lanjut yang E, F-nya belum. Nah, yang E. E-nya adalah elemen baris kedua dan kolom kedua. Nah, ini baris kedua, kolom kedua. Yaitu kita kalikan baris kedua sama kolom kedua, yaitu min 1 kali 3, yaitu ini, 0 dikali 4. Nah, hasilnya ini, min 3. Terus untuk yang F, baris kedua dan kolom ketiga. Ini baris kedua, kolom ketiga. Jadinya yaitu baris kedua min 1 kali min 4, ya toh? Bisa tulis gini, terus 0 dikali 5. Nah, hasilnya itu ini. Nah, kalau sudah ketemu semua A, B, C, D, F tadi, itu dikumpulkan jadi satu, ditulis di matriknya, yaitu 11, 15, 11, min 2, min 3, min plus 4, itu ditulis semuanya. Jadi ketemu perkalian matriknya ini. Dari sini ada yang tanyakan? Tidak ada. Intinya harus menempatkan tempat pada tempatnya. Kalau mencari baris pertama, kolom kedua, berarti kita kalikan baris pertama kali kolom kedua ya. Kita lanjut soal berikutnya. Contoh yang berikutnya seperti ini ya. Ini ordonya 2 kali 2, terus ini juga 2 kali 2. Kita kerjakan sama-sama ya. Nah, yaitu ini kan ordonya 2 kali 2, otomatis itu yang diambil 2 dan 2, otomatis jawabannya ini ya toh. Kita cari yang pertama, yang A dulu, yaitu baris pertama, kolom pertama. Kita kalikan 2 kali 4, yaitu ini, 1 kali 5, satu sini ya toh. Terus yang kedua kita coba kalikan baris yang kedua sama kolom pertama, otomatis tempatnya di mana? Baris kedua, kolom pertama, berarti tempatnya yang C, yaitu hasilnya ini 3 kali 4, 3 kali 4, 4 kali 5, 4 kali 5 ya toh. Terus kita kalikan yang baris pertama sama kolom kedua, berarti otomatis baris pertama, kolom kedua berarti yang
B, ya toh. Berarti kita kalikan 2 kali 3 ini ditambah 1 kali min 2 ini. Terus yang terakhir yaitu baris kedua kolom kedua, tempatnya otomatis di D, baris kedua kolom kedua. Nah, hasilnya ini. Nah, kalau sudah bisa mengalihkannya, tinggal kita jumlahkan, yaitu 8 dari 2 kali 4 tambah 5 karena 1 kali 5. 6 kurangi 2 dari ini 6 kali 3 kali 2 kali 3 yaitu 6, terus 1 kali min 2 ya toh, dan seterusnya. Nah, kalau sudah kita jumlahkan yaitu hasilnya 13, 4, 32, 1. Gimana? Paham cara mengalihkannya? Yaitu kita cari tempatnya dulu, baris kali kolom. Yang depan itu selalu baris ya, yang belakang itu selalu kolom tempatnya. Baris pertama kolom pertama ditulis ini, baris pertama kolom kedua berarti di sini. Kalau baris kedua kolom pertama berarti di sini, baris kedua kolom kedua berarti di sini ya. Kita lanjut contoh berikutnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini barisnya ada 2, berarti ordonya 2. Di sini kolomnya ada 2. Nah, intinya tadi kita mencari ordonya, yaitu yang depan itu baris, yang belakang itu kolom, maka ordonya itu ya. Nah, kita kalikan, yaitu yang pertama yaitu baris pertama sama kolom pertama. Min 1 kali 1 yaitu min 1, 2 kali 0, 0, 3 kali min 2 min 6 ya toh. Ini yang baris pertama kolom pertama. Kita lanjut baris pertama sama kolom yang kedua, berarti tempatnya yang di sini ya. Nah, min 1 kali min 3 plus 3, terus 2 kali 3 6, terus 3 kali 4 12. Ingat ya, baris pertama kolom kedua, berarti tempatnya baris pertama yang kedua kolomnya. Lanjut, sekarang yang baris kedua kolom pertama, berarti tempatnya di sini ya. Baris kedua kolom pertama berarti di sini. 2 kali 1 2, min 1 kali 0, nah ini kan baris kedua sama kolom pertama ya, jawabannya di sini ya. Nah, 2 kali 1 2, min 1 kali 0 0, 0 kali min 2 0 juga. Nah, ini jawabannya yang baris kedua kolom pertama ya. Sekarang lanjut yang baris kedua sama kolom yang kedua. Nah, seperti ini. 2 kali min 3 min 6, terus min 1 kali 3 min 3, 0 kali 4 0. Nah, dari sini adanya kan. Kalau sudah ketemu ini baru kita jumlahkan semuanya. Nah, ketemunya ini. Min 1 tambah 0 tambah min 6 jadinya min 7. 3 tambah 6 tambah 12 jadinya 21. 2 tambah 0 tambah 0 2. Min 6 sama min 3 min 9. Dari sini ada kan tentang perkalian dua matrik. Nah, intinya tadi kalau mencari ordonya yang depan atau hasilnya itu baris ada berapa, kolom yang belakang ada berapa, itu menentukan perkaliannya. Dari sini nggak ada kan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya ini matriknya ordonya 3 kali 3, ini juga 3 kali 3. Otomatis jawabannya pastinya ordonya 3 kali 3 juga ya toh. Nah, kita kalikan dulu. Yang pertama baris pertama sama kolom pertama. Otomatis jawabannya adalah tempatnya juga di baris pertama kolom pertama, yaitu 2 kali 1 2, min 2 kali min 2 4, min 1 kali 3 min 3 ya toh. Sekarang kita lanjut baris pertama kali kolom yang kedua. Berarti kita cari jawabannya pastinya ada di baris pertama kolom kedua yang tengah ya. Nah, 2 kali 4 8, min 2 kali min 1 plus 2, min 1 kali 2 min 2 ya toh. Terus lanjut baris yang pertama kolom yang ketiga, berarti yang di sini ya toh. Nah, ini 2 kali 2 4, min 2 kali 4 min 8, min 1 kali min 1 plus 1 ya toh. Nah, dari sini kan intinya kalau baris pertama berarti jawabannya di baris pertama. Terus tadi langkah yang kedua yang dikalikannya di sini kolom. Kenapa kolom? Yaitu baris kali kolom rumusnya. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Sekarang lanjut yang tengah. Baris kedua. Baris kedua yang kiri atau kolom pertama berarti jawabannya di sini. 1 kali 1 1, min 4 kali min 2 plus 8, 2 kali 3 6 ya toh. Lanjut sekarang yang tengah. 1 kali 4
4, min 4 kali min 1, 4, 2 kali 2, 4 lagi. Terus yang terakhir, tengah, yaitu baris kedua dengan kolom yang terakhir. Berarti tempatnya juga di sini. Berarti 1 kali 2, 2, min 4 kali min 4, min 16, 2 kali min 1, min 2. Ya toh? Terus yang terakhir, kita cari yang baris terakhir, baris yang ketiga. Dikali kolom pertama, berarti tempatnya di sini. Ya toh? Min 5 kali 1, min 5, 2 kali min 2, min 4, 0 kali 3, 0. Ya kan? Terus lanjut, kita cari yang baris terakhir kolom kedua, berarti di sini ya. Nah, min 5 kali 4, min 20, 2 kali min 1, min 2, 0 kali 2, 0. Ya kan? Terus yang terakhir, yaitu baris ketiga kolom yang ketiga, berarti tempatnya di sini. Min 5 kali 2, min 10, 2 kali 4, yaitu 8, 0 kali min 1, 0. Intinya harus tempatnya sama, depan dengan depan, tengah dengan tengah, belakang dengan belakang, cara ngalikannya ya. Kalau sudah, kita jumlahkan semuanya. Nah, ketemu jawabannya ini. Dijumlahkan semuanya. Dari sini ada kan tentang matrik ordo 3 kali 3 dengan kalikan 3 kali 3. Bisa mengerjakan? Nah, kalau bisa kita lanjut ke latihan soal. Nah, latihan soal ini silahkan dikerjakan nomor 1 sampai nomor 4 ya. Nomor 1 sampai nomor 4. Nah, sambil pause video ini biar nanti sampean leluasa untuk mengerjakannya ya. Nanti kalau sudah selesai mengerjakannya, bisa dilanjutkan video ini untuk mengecek jawaban kalian itu sudah benar atau belum ya. Tapi kalau sampean masih belum paham, bisa diulangi video lagi saya tadi ya. Nanti sampai paham. Kalau nanti sudah bisa paham atau mengerjakannya, silahkan dikerjakan latihan soal ini ya. Dari sini tanyakan, kalau tidak ada silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai baru kita lanjut videonya ya. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah, kita lanjut pembahasannya nomor 1 dulu. Nah, soalnya nomor 1 kan ini ya. Sudah dikerjakan ya? Kalau sudah dikerjakan, kita kerjakan sama-sama ya. Nah, di sini soalnya 2A ditambah dalam kurung B kurangi 3C. Nah, berarti otomatis ini kan ada kurungnya, berarti dikerjakan dulu. Nah, saya tuliskan dulu soalnya, yaitu 2A, A-nya saya ganti dengan matrik karena di sini diketahui A-nya sudah ketemu, ya toh. Terus ditambah B, B-nya ini, ya toh. Terus dikurangi 3C, C-nya ini. Berarti ada 3-nya ini. Kenapa? Karena ada 3C-nya. Nah, untuk itu, karena ini ada perkalian 2A atau 2 kali matrik A sama ini 3 kali C, ya. Kita kalikan dulu, ya. Perkalian itu lebih dulu daripada penjumlahannya. Nah, kita kalikan dulu. Hasilnya ini sudah ketemu, kali 2 semua. Terus yang belakang dikali 3 semua, yaitu 3 kali 1, 3. 3 kali min 2, min 6. 3 kali 3, 9. Ya toh? Nah, kalau sudah, ini kan ada kurungnya, berarti dikurangi dulu. Nah, jadi hasilnya ini 4 min 2, 6, 8. Yang ini hasilnya yaitu min 3 sama min 3, min 6. 2 dikurangi min 6, min ketemu jadinya plus 8. Terus 5 kurangi 0 tetap 1 kurangi 9, min 8. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Hasilnya ini. Gimana? Benar jawaban kalian? Pembahasan soal nomor 1. Kalau benar, kita lanjut ke pembahasan nomor 2. Nah, ini. Silahkan dikerjakan nomor 2. Sudah selesai tadi ya. Kalau sudah selesai, kita cocokkan sama-sama ya. Nomor 2. Soalnya di sini A pangkat T kali B ya. Di sini tidak ada kalinya, kenapa kok dikali? Nah, kalau huruf itu cukup digandingkan aja namanya perkalian. Tapi kalau angka itu harus dikasih simbol titik atau simbol X kalinya ya. Nah, A pangkat T berarti A transpos. Kita cari A transposnya dulu. Nah, ini sudah transpos kemarin, yaitu namanya transpos itu adalah membalik posisi atau penulisannya matrik dari posisi baris menjadi kolom. Baris pertama, kolom pertama. Baris kedua, kolom kedua. Nah, dari sini ya kan? Tidak ada. Setelah itu kita kalikan ini dengan ini. Ini adalah A transposnya, yang ini adalah B-nya. Nah, kita kalikan yaitu baris pertama, kolom pertama hasilnya ini. Baris pertama, kolom kedua hasilnya ini. Terus baris kedua, kolom yang pertama itu ini. Terus baris yang kedua, kolom kedua itu ini. Benar jawaban kalian? Sama juga cara ngerjakannya. Terus hasilnya ini. Gimana? Dari nomor 1 nomor 2 benar semua?
Tidak ada yang kegocek ya. Kalau tidak ada yang kegocek, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, tentukan hasil dari ini. Nah, sistemnya ini yaitu nanti jawabannya ordonya ini kan baris. Barisnya ada 2. Terus ini kolomnya ada 2, berarti otomatis jawabannya nanti ordonya 2 kali 2 ya toh? Nah, kalau kita kalikan jawabannya seperti ini, yaitu baris pertama kali kolom pertama, hasilnya di sini. Terus baris pertama kali kolom kedua, berarti otomatis hasilnya di sini. Baris pertama kolom kedua ya toh. Terus baris kedua kali kolom pertama, yaitu ini. 0 kali 1 0 ya toh. 2 kali 0 0, min 1 kali min 3 3 ya toh. Terus yang terakhir baris kedua sama kolom yang kedua, berarti jawabannya di sini. Nah, ini kalau sudah dikalikan, kita jumlahkan jawabannya ini. Benar juga jawaban kalian? Terus dijumlahkan. Nah, hasilnya yaitu min 4, 12, 10, 1. Gimana? Benar jawaban kalian nomor 3? Kalau benar kita lanjut nomor 4. Nah, ini yang terakhir soalnya. Nah, sudah diselesaikan ya atau sudah dikerjakan ya. Nah, yang di sini yang dicari P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Kita cari P kuadratnya dulu. Nah, ini banyak yang kekecoh. Kenapa? Karena P kuadrat itu anggapannya 2 kuadrat, 3 kuadrat, 1 kuadrat, min 2 kuadrat. Itu salah besar ya. P kuadrat itu bisa ditulis P kali P. Nah, kalau perkalian matrik itu tidak bisa dikuadratkan. Pastinya menggunakan aturan perkalian tadi. Yaitu ini kali ini, ya toh? Bisa ditulis gini, 2 kali 2, 3 kali 1, ya toh? Baris pertama, kolom pertama. Baris pertama kali kolom kedua, hasilnya di sini. Baris kedua sama kolom pertama, hasilnya di sini. Baris kedua kali kolom kedua, hasilnya di sini ya. Perkaliannya gitu, bukan dikuadratkan langsung tapi dikalikan dengan cara perkalian matrik ya. Hasilnya yaitu 7007. Itu yang P kuadrat. Sekarang yang Q kuadrat. Nah, ini ya. Nah, hasilnya yaitu ini. Terus kalau kita jumlahkan yaitu ini. Nah, dari sini ya kan sudah benar P kuadrat sama Q kuadratnya. Kalau benar berarti Saman tidak kecoh. Tapi kalau masih kecoh berarti Saman ulang lagi tentang pembahasan kuadrat. Karena matrik kuadrat itu enggak ada. Adanya perkalian P kali P dan seterusnya ya. Nah, lanjut kita kurangi. Kenapa? Karena soalnya ini dikurangi. Yaitu hasilnya P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Nanti ketemunya ini min 11, min 7, min 14, min 4. Dari sini ada naik kan? Tidak ada. Gampang bukan tentang operasi perkalian matrik? Nah, intinya yaitu untuk mencari perkalian matrik itu harus paham dulu. Yang depan atau matrik pertama itu harus patokannya baris ya, dinding yang baris. Terus nanti kalau yang matrik kedua itu kolom ya. Berarti nanti kalau ngalikannya baris pertama, kolom pertama. Baris kedua, kolom kedua dan seterusnya. Itu ya. Dari sini ya kan? Kalau tidak ada, sekian dari video saya. Bila video ini bermanfaat, silahkan like video ini ya. Lalu subscribe channel saya biar channel saya lebih berkembang ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.